Ketika kalian membutuhkan uang secara cepat, di video ini cocok banget untuk teman-teman yang membutuhkan dana pinjaman secara cepat. Di sini kalian hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit, sudah bisa mencairkan dana pinjaman dengan pinjaman yang saya rekomendasikan di video kali ini. Jadi video kali ini saya bakal merekomendasikan berdasarkan pengalaman saya sendiri beberapa pinjaman yang paling mudah cair di tahun 2026 ini, yang pastinya kalian bisa melakukan pinjaman yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa simak videonya ini sampai habis. Giveaway mingguan sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Teman-teman cukup komen dan like video terbaru video ini. Setelah itu kalian bisa simak videonya selama 3 menit. Berikan komentar positif di setiap videonya. Kalian wajib join grup Telegram di channel ini. Join grup Telegram ada link di setiap videonya ya. Semoga kalian bisa memenangkan giveaway setiap minggunya sebanyak Rp200.000 untuk 10 orang pemenang. Pinjaman yang pertama, di sini saya bakal merekomendasikan pinjaman yang kalau menurut saya yang paling mudah cair, yaitu bernama Dana Digital ya. Jadi pinjaman online yang bernama Dana Digital ini, kalian bisa melakukan namanya pinjaman sebanyak 30 juta yang kalian bisa dapatkan. Jadi kalian yang ingin melakukan pinjaman, jadi nanti kalian bisa cari aja di Play Store ataupun di App Store bernama Dana Digital. Setelah itu nanti kalian bisa install ketika kalian ingin mengajukan namanya pinjaman. Di Dana Digital ini kalian bisa melakukan pinjaman sampai yang tertinggi itu sebanyak 30 juta rupiah yang kalian bisa dapatkan. Setelah itu di sini ada tenor waktunya selama 180 hari ataupun 6 bulan. Setelah itu di sini ada suku bunga ataupun bunga per harinya itu sebanyak 0,03% per harinya yang kalian dapatkan ketika kalian sudah melakukan namanya pinjaman di sebuah aplikasi bernama Dana Digital ini. Nah, di sini kalau teman-teman ingin melakukan pinjaman, kalian bisa klik aja di bagian di sini ya, pinjam segera. Nah, klik aja seperti ini. Nah, di sini ada 1 step sampai 4 yang terakhir ya. Jadi di sini kalian bisa mengisi data diri seperti nama kalian, setelah itu foto KTP, verifikasi wajah, setelah itu biasanya yang terakhir nanti pekerjaan kalian dan masukkan nomor rekening untuk pencairan yang kalian dapatkan ketika kalian pengajuan. Nah, di sini kalian bisa isi aja yang diminta dari sebuah aplikasi pinjaman yang bernama Dana Digital ini ya, dari step 1 sampai yang terakhir step 4 ya. Di situ banyak yang kalian harus isi, contohnya seperti alamat yang paling terpenting, karena alamat di KTP kalian itu belum lengkap. Jadi nanti ketika kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa masukkan selengkap mungkin alamat kalian. Contohnya di situ masukkan RT dan RW, setelah itu gang rumah kalian, setelah itu sampai warna cat rumah kalian berwarna apa. Supaya apa? Supaya nanti persentase diterima ketika kalian pengajuan pinjaman itu lebih besar pastinya ya teman-teman. Oke, di Dana Digital ini pinjaman yang masih belum resmi di OJK ya. Jadi ini kalian ketika mengajukan pinjaman, kalau kalian itu mau galbay, kalian pikir terlebih dahulu karena bisa jadi nanti data diri teman-teman bisa tersebar ketika kalian namanya tidak melakukan pembayaran ketika sudah melakukan pinjaman. Oke, selanjutnya ke pinjaman yang kedua yang saya bakal merekomendasikan kepada teman-teman. Dan kalau menurut saya pinjaman yang kedua ini cukup mudah juga untuk dicairkan, yaitu bernama Dana Yuk ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengajukan pinjaman yang paling tertinggi sebanyak 15 juta rupiah yang kalian bisa pinjam. Di aplikasi Dana Yuk ini melakukan pinjaman dengan tenor waktu 3-6 bulan sama seperti Dana Digital. Setelah itu bunganya di sini sebanyak 0,03% per harinya, kurang lebih sama juga bunganya. Dan di sini tapi limitnya berbeda. Di sini mungkin lebih rendah sebanyak 15 juta rupiah yang kalian bisa pinjam. Nah, kalau ingin mengajukan pinjaman, kalian bisa klik aja ajukan di bagian sini. Setelah itu nanti kalian bisa masukkan yang diminta di bagian sebuah aplikasi pinjaman yang bernama
pinjam yuk ini ya, yaitu pendidikan yang pertama, status pernikahan, pemilikan rumah, setelah itu tujuan pinjamannya untuk apa, kalian bisa masukkan juga. Dan di sini alamat tinggal sekarang, alamat tempat tinggal kalian, setelah itu detail alamat, nama ibu kandung, email, dan masih banyak lagi sumber pendapatan juga kalian bisa masukkan. Dan saran saya, sumber pendapatan kalian bisa masukkan di atas 10 juta rupiah, karena supaya membantu ketika kalian nanti pengajuan persetujuannya itu lebih besar kalau pendapatan kalian itu lebih tinggi ya. Oke, jadi nanti jadi step 1 sampai step yang keempat ya, kurang lebih yang data-data diri yang kalian harus isi supaya nanti kalian bakal diterima ketika nanti pengajuan. Dan saya harap untuk pengisian seperti ini kalian bisa langsung isi secara lengkap dan sedetail mungkin supaya nanti kemungkinan besar di ACC ataupun diterima ketika pengajuan itu mendapatkan limit yang besar. Dan bisa jadi ketika pengajuan kalian juga bisa jadi ditolak ya teman-teman. Mungkin ada beberapa kesalahan ketika kalian melakukan pengisian datanya. Oke, di sini kita lanjut lagi ke pinjaman yang ketiga ya teman-teman semua. Jadi pinjaman yang ketiga ini sudah banyak orang juga yang namanya melakukan pinjaman, dan kalau menurut saya pinjaman yang terakhir ataupun yang ketiga ini yang paling mudah dicairkan juga, karena di sini saya sudah pernah melakukan pengajuan pinjaman dan saya mendapatkan limit pinjaman dari sebuah aplikasi ini, yaitu bernama FinPlus ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mengajukan pinjaman di FinPlus ini dengan limit yang tersedia sebanyak 16 juta rupiah. Setelah itu nanti kalian bisa mengajukan dengan KTP kalian masing-masing ya. Dan di sini pastinya di FinPlus ini belum diawasi OJK ataupun masih ilegal ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, kalian bisa klik aja ajukan segera. Nah, sebelum saya klik ajukan segera, di sini ada tenor waktunya itu selama 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu di sini bunganya sebanyak 0,05% per harinya ketika kalian sudah bisa mendapatkan limit pinjaman dari sebuah aplikasi FinPlus ini. Nah, kalian ajukan aja segera di bagian sini kalau ingin mengajukan pinjaman. Setelah itu di sini banyak banget yang harus kalian isi. Contohnya di sini status pendidikan, status perkawinan, agama, setelah itu tujuan pendanaan ataupun tujuan pinjaman, pekerjaan, tipe pekerjaan, pengalaman kerja, pendapatan bulanan, setelah itu kepemilikan rumah, alamat, dan email di bagian sini. Kalian bisa isi satu persatu, dan saya harap untuk pengisian hal-hal seperti ini itu harus sesuai dengan KTP ataupun sesuai dengan data diri teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak ada namanya penolakan ketika kalian sudah mengajukan. Jadi tidak sia-sia kalau kalian mengajukan dengan asal-asalan ataupun tidak lengkap, itu pasti dapat namanya penolakan pinjaman ataupun tidak diterima ketika pengajuan pinjamannya. Oke, dan saya harap ya ketika kalian mengajukan pinjaman dimanapun, kalian harus sesuai data dirinya dengan yang kalian punya ataupun KTP yang kalian punya. Dan saya ingatkan kembali di video kali ini ya teman-teman, saya tidak mengajak kalian untuk melakukan namanya pinjaman, dan disclaimer juga, dan saya tidak memaksa kalian untuk melakukan pinjaman. Jadi saya hanya merekomendasikan beberapa pinjaman yang kalau menurut saya ketika kalian membutuhkan dana darurat cepat, solusinya adalah pinjaman online yang paling mudah dicairkan. Yaitu tadi 3 pinjaman yang kalau menurut saya paling mudah dicairkan ketika kalian membutuhkan dana darurat cepat. Oke, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang merasa terbantu dari sebuah video saya kali ini, kalian jangan lupa bantu like video saya, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasinya. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.